Pelajaran yang terbaik adalah pelajaran yang menghadirkan sumber yang benar. Pelajaran yang menghadirkan sumber yang benar dengan argumentasi yang jelas, sehingga ketika dipersoalkan bisa kita rujuk sumbernya, bisa kita tampilkan argumentasinya, dan kita pun menunaikannya dalam keadaan tenang. Karena itulah para ulama kita, termasuk tadi di Al-Azhar di Pondok Indah saya sampaikan, Masjid Raya Pondok Indah, ya para ulama kita memberikan batas ketika Anda ingin belajar. Mohon izin ya, nanti Anda belajar dengan ustadz manapun, Anda bisa praktekkan kaidah ini. Ya, praktekkan kaidah ini. Tapi itu kaidahnya ada di hadis Muslim. Ada di hadis Muslim. Saya boleh menulis? Alhamdulillah. Maaf, kelihatan? Insyaallah. Belum. Memang saya belum menulis apa-apa. Mana bisa Anda lihat? Masya Allah. Luar biasa hari ini ya. Anda sudah makan? Baik ya. Belum kelihatan apa-apa ya. Saya coba tuliskan sebentar. Kita cari hadis Muslim, kitabnya. Kalau bisa yang berbahasa Arab, yang ada penjelasannya syarah Imam An-Nawawi, itu ada yang bagus, ada 9 jilid. Ya. Kita cari jilid yang pertama, halaman 119, bab yang keempat, hadis nomor ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Baik. Cetakannya tahun 2002, terbitannya Darul Hadis, warnanya biru dongker. Di sini seingat saya ada di Jalan Pramuka di Rawamangun ya, untuk yang seperti ini. Saya dulu beli 26 Juli 2006 di Husainiyat di Al-Azhar. Harganya masih 450.000 waktu dulu ya. Baik, perhatikan kalimatnya. Fadhal, silakan. Fokus teman-teman ya. Saya hanya terangkan cepat saja karena ada sebagian teman-teman yang tadi dari Pondok Indah ya. Lihat kalimatnya. Baik. Dimaklumi saja ya. Papan tulis tidak bisa bergeser ke beberapa tempat ya. Baik. Perhatikan kalimatnya. Bismillah. Babul isnadi minad din. Ini kaidah untuk belajar. Babul isnad minad din. Saya terangkan cepat. Babul isnad, bab yang menerangkan bahwa isnad itu asalnya berasal dari kata sanad, as-sanad. Ya, sanad itu adalah silsilah atau runtutan riwayat yang sampai ke sumber aslinya. Jadi kalau Anda terima informasi terus dilacak sampai ke sumber primernya disebut dengan sanad. Di hadis ada sanad, ya. Anda dengar hadis Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari nggak pernah ketemu dengan Rasulullah. Lalu Anda ingin lacak dari mana dapatnya Imam Al-Bukhari? Anda cari 1, 2, 3 dari si fulan sampai ketemu dengan Rasulullah SAW. Itu disebut dengan sanad namanya. Jelas? Baik. Kalau kemudian Anda ingin pelajari riwayatnya, maka pembelajarannya disebut dengan isnad. Jelas? Nah, sekarang perhatikan ketentuannya. Dalam tuntunan agama kita dirangkum di hadis Muslim. Perhatikan babnya. Babul isnadi, bab belajar. Bab belajar yang langsung bersumber pada sumber inti ya. Belajar yang langsung bersumber pada sumber intinya. Kita telusuri sampai bersumber ke Nabi, sumber intinya. Itu minad din, termasuk bagian dari agama, yang penting dari agama, jadi ad-din. Jadi kalau Anda ingin menerapkan misalnya ketentuan ad-din, ketentuan agama kita, misal kita diperintahkan untuk salat ya, Al-Baqarah ayat 43 ya, posisi paling kanan di pertengahan, wa aqimus salat, dan tunaikan salat, ketentuan perintah dari agama. Bagaimana cara salatnya? Tidak mungkin Anda langsung salat, Anda akan belajar ilmunya dulu. Maka kalau Anda ingin benar cara salatnya, maka Anda harus belajar dengan benar cara menunaikan salat itu. Pelajari ilmunya dengan benar. Telusuri sampai ke Rasulullah SAW. Maaf, Anda belajar caranya tidak benar, maka akan menentukan kualitas salat Anda. Salat Anda pun tidak akan benar. Anda belajar salat dengan cara yang tidak benar, maka ibadahnya pun berdampak kepada penerimaan yang tidak bagus. Ya, hasilnya tidak akan benar. Karena itu, mohon izin, pernah terjadi di zaman Nabi SAW di Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397. Kalau berbeda nomor, cari babul musifis salat, bab tentang orang yang salatnya kurang bagus. Secara singkat, ada seorang lelaki namanya Khalad Az-Zuraiqi. Ja'a rajulun ila Nabi SAW. Datang seorang lelaki pada Nabi SAW. Fadakhala ila al-Masjid Nabawi, masuk ke Masjid Nabi. Fasalla bi janbin Nabi SAW. Salat di samping Nabi. Maka tatkala setelah selesai salatnya, falamma sallama yaminan wa shamala,
tatkala salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda silakan salat lagi karena Anda belum salat. Padahal orang ini telah selesai salat. Karena cara salat dia, belajarnya tidak tepat sesuai dengan yang dituntun oleh Nabi, maka kata Nabi, ulangi salatnya, Anda belum benar. Diulangi sampai 3 kali, Nabi mengatakan kalimat serupa. Sampai dia katakan, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, alimni." Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik daripada ini, tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi SAW dari mulai awal sampai akhirnya. Idza qumta ila shalah asbighul wudu. Kalau salat Anda ingin benar, sempurnakan wudunya, begini caranya. Tsumastaqbilul qiblah, menghadap ke kiblat, begini caranya. Lalu diajarkan dari awal sampai akhir. Dari situ Nabi mengatakan, dan kita dengar kalimatnya sampai sekarang. Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Jadi kalau Anda ingin salat pun nggak bisa sembarangan. Anda salat, sahabat Nabi aja hidup di zaman Nabi, salat di samping Nabi, di masjid Nabi. Karena cara belajarnya tidak tepat, kata Nabi, salat Anda nggak benar, ulangi salatnya. Anda bukan sahabat Nabi, nggak hidup di zaman Nabi, salat tidak di masjid Nabi, bukan di samping Nabi, merasa benar dengan salatnya. Itu yang agak aneh. Yang paling aneh, sahabat Nabi, tinggal di zaman Nabi, dekat dengan Nabi, masih mau belajar ketentuan Nabi. Masya Allah. Yang tempat belajarnya, tempatnya masjid, keadaan sederhana, alasnya cuma tanah, kalau hujannya pasti bocor, kalau panasnya kepanasan, tiang-tiangnya pelepah kurma, atapnya daun-daun kurma, masih mau belajar dengan Nabi. Anda kurang apa lagi? Masya Allah, tempatnya bagus, ada kipas anginnya banyak, karpetnya nyaman, keadaannya tenang, ada snacknya juga, direkam lnya gitu kan, ustaznya datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, Masya Allah. Anda belum mau belajar juga, kurang apa lagi? Anda sehat? Ya? Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi ketika kita mau belajar, kalimat Nabinya, lihat, kama ra'aitumuni, seperti Anda lihat saya. Kita diminta lihat dulu. Nah, sekarang pertanyaannya, pernah nggak kita lihat Nabi? Di mimpi barangkali? Tapi karena kita belum pernah melihat Nabi, di mimpi jarang bertemu Nabi, maka kita harus lihat dan belajar dari orang-orang yang pernah belajar dari Nabi.